Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cabang guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 masalah coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Halimah Sadia sebagai observer dari SDN Buse, beserta Bu Nur Bailin dari SMA 1 Praya sebagai coach, dan Pak Saban dari SDN 2 Pina sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik saja. Bu Halimah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, bagaimana awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Pak Saban. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coach, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi begini Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, saya ingin mengembangkan visions atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua saya ini Pak, ya, potensi mana yang ingin atau yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu ada dua. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu ya Pak Saban ya, praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Nur pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana Bu hari ini kegiatannya? Aman saja ya? Aman sih Pak, cuma ada hal yang menganjal dalam pikiran saya. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu, apa yang mengajar pikiran Ibu? Begini Pak Bang, saya menghadapi seorang murid saya yang suka mengganggu teman-temannya. Terkadang ada temannya yang dibully sampai dia nangis, sampai menangis ketika dia menangis terus dibully sama temannya. Oh begitu ya. Jadi pembicaraan kita hari ini yaitu tentang, kita akan bahas tentang murid Ibu yang suka teman-temannya. Betul Pak. Jadi tujuan saya ini ingin mencari solusinya lah untuk mengatasi anak tersebut supaya bisa lebih menghargai temannya dan bisa berperilaku yang berbaik lagi. Baik Bu, ya. Saya sangat memahami perasaan Ibu. Tapi sebelum kita mencari solusinya bersama,
saya ingin bertanya nih Bu, apakah Ibu tahu kira-kira yang menyebabkan anak ini melakukan hal itu? Menurut saya Pak banyak anak itu melakukan itu yang maksudnya dia membeli temannya itu tujuan untuk menarik perhatian kan. Menurut saya seperti itu. Jadi alasannya karena dia butuh perhatiannya. Nah, selain itu, apakah ada alasan lagi yang lain dari yang menurut Ibu ini? Iya, setelah saya bertanya kepada teman-temannya dan turun di rumahnya, ternyata anak ini korban kawin cerai kedua orang tuanya dan dia tinggal dengan neneknya. Sedangkan neneknya berjualan di pasar yang harus berangkat subuh pulang sore. Jadi anak ini tidak ada yang memperhatikan bapak. Jadi dia mengurus dirinya sendiri selama ini. Oh iya, begitu ya. Iya. Nah, dari beberapa gambaran permasalahan tadi, kira-kira menurut Ibu Nurbaiden, apa sih langkah yang cocok atau rencana solusi yang cocok untuk bisa membantu anak tersebut supaya dia bisa merubah perilakunya? Saya berencana di tengah-tengah pembelajaran akan menyebutkan bahwa membuli teman itu adalah perbuatan yang tidak baik, dan saya juga akan menambahkan di kesepakatan kelas dan membuat pesan-pesan dan kata-kata bijak. Itu yang akan saya lakukan teman. Baik. Jadi begitu ya rencana Ibu Nurbaiden. Itu bagus sekali Bu. Kira-kira ada nggak solusi yang lain sehingga dampaknya itu bukan hanya untuk siswa Ibu di kelas saja, akan tetapi untuk siswa semuanya di sekolah Ibu. Iya Pak, kalau tadi solusi yang saya tawarkan untuk anak tersebut, saya juga punya rencana. Ternyata setelah saya mengamati, ada juga anak dari kelas lain yang melakukan hal tersebut. Saya berupaya konsultasi dengan guru sekolah, karena bagaimanapun dia adalah sebagai teman pembina di sekolah. Jadi saya mau menyampaikan supaya ada tindak lanjut dari tindak lanjut dari sekolah. Kebetulan sebentar lagi kami berencana akan menyusun kas ya, saya akan mengusulkan untuk mengatasi masalah bullying di sekolah. Nah, rencananya kami akan mengundang Babinsa untuk melakukan sosialisasi tentang bullying. Terkait solusi yang sudah Ibu Nurbaiden paparkan tadi, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu akan lakukan, dan tentunya Ibu membutuhkan dukungan baik dari sekolah dan lingkungannya. Nah, dukungan seperti apa yang Ibu harapkan untuk membantu Ibu Nurbaiden supaya masalah saya ini bisa teratasi. Betul sekali Pak, saya harus berkomitmen. Kemudian poster-poster kata-kata bijak akan terus saya buat, dan dengan keyakinan kelas saya akan melakukan segitiga diskusi supaya anak tersebut bisa memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. Dan dukungan yang saya harapkan tentunya dari kepala sekolah, karena ada rencana untuk mengundang Babinsa untuk melakukan sosialisasi terhadap anak-anak tentang bullying. Jadi maksud Ibu datang ke saya tadi bercerita terkait masalah anak yang suka membuli temannya di kelas ya. Dan juga Ibu tadi telah memaparkan perilakunya seperti apa. Ternyata Ibu Nurbaiden juga memikirkan solusi-solusi yang perlu untuk mengatasi permasalahan ini. Itu sudah sangat bagus sekali Bu. Dan komitmen Ibu juga sudah bagus. Dan saya yakin ini Ibu bisa mengatasi kendala-kendala terkait permasalahan tadi. Nah, secara nggak sadar masalah Ibu Nurbaiden juga sudah teratasi. Nah, sekarang Ibu sudah nggak resah lagi kan Bu? Iya Pak, setelah saya ngobrol dengan Pak Sabar yang tadinya saya galau, sekarang saya sudah merasa lega. Ya, Pak Sabar berikan coaching kepada saya luar biasa juga. Ternyata permasalahan saya ditemukan solusinya. Nah, jadi itu Ibu sendiri yang bukannya Bu, luar biasa itu. Dan akhirnya perasaan saya jadi plong Pak. Saya juga Bu merasa senang sekali menjadi teman curhatnya Ibu, dan akhirnya Ibu Nurbaiden tidak merasa gelisah memikirkan muridnya yang suka membuli temannya. Jadi senang saya melihatnya. Ya, terima kasih banyak atas bantuannya Pak. Saya juga berterima kasih Bu karena Ibu sudah
kepercayaan kepada saya untuk mendengarkan segala macam. Bagaimana Ibu? Apakah ada lagi yang ingin kita bahas pada hari ini? Kayaknya sudah cukup Pak Ban. Terima kasih banyak atas waktunya, Ge. Sama-sama Bu. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan Amin, dan amin. bisa dipertemukan kembali. Pak. Amin, amin, Pak Ben. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Saban. Waalaikumsalam. Pak Saban, tadi sudah melakukan voting ya dengan Bu Mailin. Ya. Nah, sebelum menutupnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan kita Bu, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga hal tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Oke Pak Sabar, menurut saya sebagai observer ya tadi proses coaching tadi dengan Pak Sabar dengan Bu Baidin sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita dan juga Pak Sabar sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Baidin sehingga Bu Baidin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita menutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Demikian ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.